dalam mantra hidup berkeluarga. Semoga dengan rahmat dan doa kita bersama, mereka dapat menghayati panggilan hidup ini dengan penuh kebahagiaan bersama Yesus Kristus di dunia. Perayaan Ekaristi perkawinan ini akan dipimpin oleh Pastor Carolus Loyak Gengkek OSD. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan menyambut kehadiran kedua mempelai. Pastor Carolus OSD yang mewakili Gereja Paroki Kristus Raja Sarawak yang kami hormati, atas nama keluarga kedua mempelai, perkenankanlah kami menyerahkan kedua anak kami, Elias Adir, Madam Wiguna, dan Agatha Risa, Jamina, supaya dalam misa kudus mereka didoakan dan diberkati perkawinan mereka sesuai dengan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrimu kepada gereja supaya cinta dan perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan di dalam perayaan misa kudus ini. Saya akan mereciki kedua mempelai yang berbahagia, Elias dan Riza, saksi dan seluruh keluarga yang menghantar, supaya di dalam Tuhan, di dalam berkat-Nya kita menghadap Dia, memohon supaya cinta mereka dan rumah tangga mereka dikukuhkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar pria dan wanita bersatu untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Curahkanlah rahmat-Mu dan berkatilah saudara kami Elias dan Risa, supaya mereka tetap saling mencintai dengan setia sepanjang hidup mereka, dan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk dan kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus.
kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Silakan duduk. Kedua mempelai yang berbahagia, Elias dan Riza, orang tua atau wali, keluarga yang hadir, yang menguatkan saksi, saudara-saudariku sekalian. Dua bacaan ini saya minta Elias dan Riza memilihnya untuk kita dengar dan kita renungkan bersama. Pada perayaan mereka, cinta dan perkawinan mereka diberkati Tuhan. Mereka memilih, pasti mereka tahu ada pesan-pesan di sana-sini dari bacaan pertama maupun Injil yang mereka rasa kena di dalam hati mereka. Kena pada harapan dan cita-cita mereka ketika mereka merencanakan rumah tangga yang mau mereka bangun dan mereka rawat. Ada pesan-pesan yang mereka pegang sebagai tiang supaya mereka kuat. Kalau mereka jatuh, mereka bisa bangun karena ada tiang penyangga yang mereka dapatkan dari dalam sabda Tuhan, baik bacaan pertama tadi maupun Injil. Dari kedua bacaan itu, pesan paling utama dan paling kuat adalah kasih sayang. Kasih sayang itu, saudara-saudari, bukan kata-kata pertama-tama.
bukan puisi-puisi yang indah dan bagus, itu hanya kata-kata di mulut. Kasih sayang atau cinta itu sesungguhnya dan pertama-tama adalah tindakan, perbuatan yang kalau kita lakukan orang merasa diperhatikan, disayang, diakui, dimengerti. Nah, itu baru cinta. Bukan hanya puisi yang indah supaya didengar telinga. Bukan hanya janji di mulut yang bagus-bagus. Cinta tidak hanya itu. Cinta bukan teori pertama-tama. Cinta adalah tindakan. Praktis. Apa yang dihidupi, apa yang dilakukan, yang membangun, yang menguatkan, yang memberi harapan besar supaya hidup menjadi lebih baik, itu namanya cinta. Maka untuk kita semua, secara khusus untuk Elias dan Riza, jika cinta itu akan menjadi tiang penyangga di dalam rumah tanggamu, atau menjadi dasar rumah tangga yang akan engkau bangun, cinta itu dari hari ke hari harus dibuktikan di dalam tindakan. Harus dibuktikan di dalam perbuatan pertama-tama. Yesus memberi contoh sangat jelas. Demi cintanya kepada sahabat-sahabatnya, seluruh umat manusia, dia menyerahkan seluruh dirinya, nyawanya, hidupnya diserahkan seluruhnya, supaya sahabat-sahabatnya dosa-dosa mereka diampuni, dibersihkan. Itu contoh cinta yang harus ditiru. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita meniru semangat cintanya. Maka Elias harus berani melindungi dan menjaga Riza sampai mati pun mau. Sebaliknya, Riza mau menjaga dan mencintai Elias sedemikian rupa sampai mati pun mau. Semangat itu yang harus ada. Tuhan memberikan kalian satu kepada yang lain sebagai hadiah paling istimewa. Sebentar kalian berdua akan berbicara, berjabatan tangan dan mengatakan, saya memilih engkau menjadi teman hidup saya seumur hidup saya, bukan orang lain. Itu artinya Tuhan berikan kepadamu pasangan itu, kamu jalan bersama-sama sampai Tuhan panggil kalian pulang. Bagaimana supaya kalian kuat? Tiru Tuhan Yesus, bagaimana cinta itu harus dihayati. Bukan kata-kata, bukan hanya pujian-pujian saja, memang pujian perlu ya. Pujian perlu. Kadang-kadang ada banyak suami-suami yang terlalu miskin pujian. Sudah dimasakin enak-enak, tidak ucap terima kasih juga, hanya makan, habiskan saja. Perlu dipuji juga. Perlu diangkat jempol juga. Tetapi kalau salah sedikit saja, dia ribut berbulan-bulan. Itu tidak adil. Yang baik tidak diangkat, tidak diakui dan tidak dipuji, salah sedikit saja diributkan berbulan-bulan. Ini sifat manusia yang sangat tidak adil. Tiru Tuhan Yesus, cinta kita, kesalahan kita yang besar pun diampuni, dimaafkan. Tetapi kita ini, kalau ada orang salah sedikit terhadap kita, kita hitung terus, simpan lama-lama di dalam hati. Tidak bicara, hubungan menjadi tidak baik.
Nah itu saudara-saudari, kita belajar dari Tuhan kita, cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah seluruh diri ini kita persembahkan kepada orang yang Tuhan hadiahkan kepada kita. Cinta Elias, persembahkan itu kepada Riza. Cinta Riza, persembahkan itu kepada Elias. Jaga dan jamin kepercayaan satu terhadap yang lain, supaya ikatan cinta itu bertahan dan kokoh kuat. Percaya satu sama lain. Saya sudah menjelaskan itu waktu pendampingan kanonik. Hal yang paling mahal tapi paling berarti adalah jamin dan jaga kepercayaan satu sama lain. Kalau kalian sudah saling percaya, cerita busuk apapun datang dari tetangga, mungkin datang dari kerabat dan teman yang mau menjatuhkan kalian. Kalian sudah tahu apakah perlu didengar cerita itu atau tidak usah. Karena itu setan, tidak usah dengar, tidak dosa. Asal kalian sudah saling percaya satu sama lain, maka tidak ada apa-apa dari dalam hatimu yang tersembunyi bagi pasangan. Tidak boleh. Saya pernah pesankan di dalam pembinaan, dompetmu sebaiknya satu saja. Biasanya orang mulai ribut dan rumah tangga berantakan mulai dari kasus uang. Uang Tuhan Allah beri sebagai rezeki supaya cintamu dirawat dengan bagus. Nanti anak-anakmu dipakai duit itu, rezeki itu, supaya masa depan anak-anakmu juga terjamin. Tetapi kalau duit itu tidak diatur dengan baik, itu kalian akan susah. Kepercayaan akan terrobek-robek. Dan kalau sudah mulai tidak saling percaya sama sekali, banyak pasangan datang minta kepada pastor, "Pastor, bagaimana kami bisa bercerai? Kami sudah tidak bisa sambung apa-apa lagi." Saya pernah pesankan kalian memiliki satu dompet saja, itu berarti simbolis. Artinya apa? Kebetulan kalian berdua ini punya pekerjaan ya. Saya usulkan kalian tetap bekerja. Karena itu rezeki, melaluinya Tuhan beri supaya kamu bisa makan minum, kalian bisa jamin keturunanmu supaya mendapat masa depan yang baik, kamu bisa biayai mereka. Tetapi kalian hanya harus memiliki prinsip satu dompet saja. Apa yang Elias dapat, hasilkan, diketahui oleh Riza. Apa yang Riza dapat, hasilkan dari pekerjaan dia, diketahui oleh Elias. Itu kalian punya bersama-sama. Lalu kalian mengatur bersama-sama bagaimana makan minum, dipakai dari mana, bagaimana urusan keluarga, kumaha, bagaimana anak-anak nanti, biarpun mereka belum datang, nanti akan datang. Siapkan biaya untuk mereka mulai dari sekarang. Saya sudah pesankan itu. Nah, supaya semuanya terjadi, jangan ada dompet sembunyi-sembunyi. Itu setan punya kerja. Banyak orang kepada pasangannya bilang, memang saya dapat dari tempat kerja itu hanya sedikit doang. Padahal masih ada banyak uang yang disembunyikan, ada dompet liar. Dan itu dompet setan. Dompet yang isinya menghantar orang kepada tempat-tempat tidak benar. Dompet pencurian, isinya hasil curian di situ. Dompet pembohongan. Tidak boleh. Saya sudah pesankan itu kepada dua adik saya ini, anak kita ini. Mereka harus terbuka. Apa yang mereka dapat, mereka tahu. Oh, ini kita dapat secara wajar dan benar. Kalau ada dompet sembunyi-sembunyi, tahu-tahu ada persekongkolan, korupsi besar-besaran dan melibatkan salah satu dari kalian, karena kalian tidak biasa terbuka satu sama lain.
Kalian tidak bertanya, uang besar begini dapat dari mana? Kamu kerja apa sampai kamu dapat uang sebesar begini? Tidak ada pertanyaan karena biasanya kan sembunyi-sembunyi. Nanti istri baru tahu atau suami baru tahu setelah pasangannya itu ditarik polisi dan masuk penjara. Baru tahu, wah ternyata ada sesuatu yang tidak beres. Karena mereka tidak terbuka dengan keuangan, maka mereka tidak mempertanyakan apa yang masuk itu wajar atau tidak wajar. Lagi pada hari bahagiamu ini saya pesankan punya satu dompet saja. Itu bukan maksudnya kalau Riza di tas kecilnya itu sudah satu dompet, Elias tidak boleh taruh di sakumu ada dompet lain. Bukan maksud begitu. Maksudnya apa yang Elias hasilkan diketahui oleh istrimu Riza. Apa yang Riza hasilkan diketahui oleh suamimu Elias. Kalian sama-sama tahu dan dompet itu di seluruh dunia biasa dipegang oleh istri. Ada banyak laki-laki suami itu pegang dompetnya sendiri, uang tidak diberikan kepada istri. Ini tidak benar. Gereja juga tidak mengajarkan begitu. Dompet itu dipegang oleh istri. Karena istri yang mengatur segala sesuatu mulai dari dapur sampai ke depan, mulai dari hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar dalam pengetahuan suami. Baik saudara-saudari, ini pesan saya secara khusus. Kalau mau cintamu itu kokoh kuat, tiru cinta Tuhan Yesus. Dan supaya kekuatan cinta itu tidak digoyang-goyang oleh rasa ketidakpercayaan, jamin jaga kepercayaan satu sama lain dengan mengatur supaya keuanganmu itu terbuka. Miliki satu dompet saja. Jangan atur lain-lain tanpa ketahuan pasangan. Itu akan lama-lama akan menjadi susah. Itu pesan saya percaya kalau kalian tekuni, jalani apa yang saya pesankan, cintamu terjaga, kalian bertumbuh kokoh kuat sampai opah oma di sana. Tuhan berkati. Kedua mempelai yang berbahagia, hadirin sekalian, saatnya sekarang kita mengikuti perayaan perkawinan kudus, kita mengikutinya dengan hikmat. Saya mohon kedua mempelai didampingi saksi berdiri. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa pernikahan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian di dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Mempelai yang berbahagia, sebelum meneguhkan perkawinan kalian, saya minta kalian menyatakan kesungguhan hatimu di hadapan saya dan segenap umat Allah yang hadir di sini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara Elias, Adiel, Madani, Wiguna, dan Agatha Risa Jantrina, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Bersediakah kalian
untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan saling setia dalam tuntun dan malam seumur hidup kalian? Bersediakah kalian menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilakan kalian berdua sekarang berdiri berhadapan, berjabatan tangan kanan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan umat beriman yang hadir di sini. Saya, Elias Adil Madaguna, memilih engkau, Agatha Rita Chandrina, menjadi istri saya. Saya berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian di dalam hidupmu bersama sebagai suami istri. Ingatlah, apa yang dipersatukan oleh Allah ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan sucikanlah cinta dan kasih saya Elias dan Riza. Semoga di dalam berkat-Mu cinta mereka bertumbuh kembang dan berbuah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita lanjut acara pemberkatan cincin dan pemasangan cincin, saya mau beritahu bahwa sampai dengan saat ini mereka bukan lagi calon suami dan calon istri, tetapi mereka sudah resmi menjadi suami dan istri. Kita dukung mereka, kita doakan mereka. Sekarang kita tepuk tangan untuk mereka. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu menyucikan sarana cincin kedua mempelai ini. Semoga melalui cincin ini cinta mereka terikat satu sama lain sampai Engkau memanggil mereka pulang ke rumah-Mu di surga.
Sucikan sarana cincin ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Elias, ambil cincin ini dan kenakan pada jari istrimu, tanda cinta dan kesetiaanmu kepada dia seumur hidup kamu. Baca Rita Jambu, terima cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaan kepada dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Risa, ambil cincin ini dan kenakan pada jari suamimu, tanda cinta dan kesetiaanmu kepada dia seumur hidup kamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, cincin sudah disematkan pada jari kedua mempelai masing-masing. Saya meminta saudara Elias sekarang dengan senang, dengan bangga, dengan penuh sayang juga membuka kerudung istrimu dan memberikan tanda bahwa kamu menyayangi dia. Kita tepuk tangan untuk ya. Sekarang setelah kalian berdua resmi saat ini menjadi suami dan istri, sebelum langkah pertamamu kamu ayunkan untuk menempuh perjalanan rumah tangga yang panjang, jangan lupa keluargamu, jangan lupa orang tua. Mereka telah memberikan restu sehingga kalian sampai pada saat ini sebagai suami dan istri. Tapi kalian pergi lagi. Ucap terima kasih kepada mereka, kepada keluarga, dan mohon supaya mereka terus mendoakan dan mendukung. sehabis-habisnya. Kami mohon berkat-Mu menguduskan sarana doa, salib putra-Mu, patung keluarga kudus, kitab suci, kuduskan
supaya mereka menggunakan sarana ini untuk merawat hubungan dengan kita, sumber dan asal usul cinta mereka satu sama lain. Kuduskanlah sarana doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mohon kembali dua kali diangkat yang menyerahkan berdiri di sini ya. Dalam suka maupun duka, pakailah anak-anak ini untuk berdoa, merawat hubungan akrab dengan Tuhan, sumber dan asal usul cintamu. Pergunakan semua ini dengan semestinya. Semoga Tuhan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Hanya karena kemurahan-Mu, Kau perkenankan kami mendampingi kedua mempelai dalam pernikahan mereka pada hari ini. Sudilah kiranya Bapa berkenan menerima doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu agar Elias dan Risa dapat menghayati hidup pernikahannya dalam cinta kasih, sehingga rahmat-Mu senantiasa tercurah dalam rumah tangga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, bimbinglah dan lindungilah Elias dan Risa agar dapat melaksanakan tugas pernikahan ini dengan penuh tanggung jawab dan tabah dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, Engkau mengetahui kelemahan dan kekuatan mereka, Elias dan Risa. Bimbinglah agar dalam kelemahan dan kekuatan mereka dapat saling mengisi dan membantu, sehingga senantiasa hidup bahagia dalam lindungan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, pimpinlah Elias dan Risa agar selalu mengasihi orang tua dan saudara mereka dengan bersikap lemah lembut dan rendah hati, serta selalu bersyukur dan berterima kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk semua orang yang telah membantu mulai awal persiapan hingga terlaksananya pernikahan hari ini. Semoga kebaikan dan kemurahan hati mereka mendapat balasan dari-Mu melebihi apa yang telah mereka berikan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan serta harapan yang kami panjatkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Hanya cinta
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang Maha Baik, sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan dengan gembira untuk menguduskan pernikahan Elias dan Riza. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini, pernikahan mereka bertumbuh kembang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya ya Bapa Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu yang Kau tebus dalam wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau menyatukan umat-Mu dengan Kristus supaya mewarisi kemuliaan-Nya di surga. Engkau melambangkan kelimpahan cinta kasih Kristus dalam persatuan mesra antara suami dan istri, sehingga pernikahan suci ini menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari, bersama-sama kita melakukan doa yang diajarkan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memohon dari Bapa Allah yang namanya kita serukan di dalam lagu ini. Kita mohon berkat-Nya turun atas kedua anak kita yang berbahagia, Elias dan Riza. Saya akan membawakan doa berkat untuk mempelai. Saya minta umat yang lain berdiri, sedangkan kedua mempelai saya mohon berlutut. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau menguruskan kesatuan pria dan wanita tersebut dalam ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Engkau juga mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau tentukan tidak boleh diceraikan manusia. Bapa, bila melimpahkan berkat-Mu kepada mempelai wanita Agatha, Riza, dan Trina, agar kasih dan damai tinggal di dalam dirinya. Semoga ia mampu menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Bapa, berkatilah pula mempelai beliau, Elias, Adiel, Madani, Yuna. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anaknya, maupun terhadap gereja dan masyarakat. Semoga kedua mempelai ini selalu berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena perhidupan yang baik dan berjasa untuk sesama. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh dan bahagia melihat anak cucu mereka. Berkatilah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya akan melayani komuni kudus dalam dua rupa kepada kedua mempelai, Elias dan Riza. Yang lain akan menerima dalam satu rupa, dan diharapkan yang Katolik saja yang komuni, yang sudah komuni pertama juga ya. Supaya saya tahu siapa yang komuni berdiri, yang tidak komuni duduk saja ya.
sepanjang hidup sampai di ujung usiaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah Kau satukan di dalam perjamuan suci ini. Semoga berkat sakramen pernikahan ini kami semakin menghayati tugas kerasulan yang Kau berikan kepada setiap keluarga Kristiani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, saya beri kesempatan kepada kedua mempelai untuk berdoa sebentar kepada Bunda Maria. Mereka ditemani oleh saksi dan keluarga. Cintai
dan perasaan pada Allah. Engkau tahu segala permohonan dan juga kesalahan sepanjang setiap perbuatan kami. Setiap doa yang kami lakukan melalui perkataan untuk memberikan kami kekuatan dan keyakinan menghadapi persoalan yang kami hadapi, hingga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu atas segala pertolongan berdoa-Mu yang turut kami rasakan dalam menjalani persiapan pernikahan kami ini. Kami yakin kebahagiaan kami nanti tidak luput dari bantuan doa-Mu kepada Allah Bapa. Saat kami selalu dalam menjalani kehidupan pernikahan kami, karena kami ingin menjalani kehidupan keluarga seutuhnya. Terima kasih Bunda yang baik atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami berdua. Salam Maria, selamat kami. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda, doa kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita menutup seluruh rangkaian perayaan kita siang hari ini dengan berkat dari Tuhan. Saya beri kesempatan kepada salah seorang dari keluarga untuk menyapa kedua mempelai yang berbahagia dan hadirin semua yang hadir saat ini, karena kita semua sudah berkumpul mendukung dan mendoakan kedua anak kita, Elias dan Riza. Silakan keluarga yang mewakili. Terima kasih. Perkenankan saya berterima kasih pada Tuhan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat pada perkawinan anak kami ini. Ampunilah dosa-dosa Elias dan Risa, berilah jalan dan kemudahan serta keturunan. Amin. Atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pastor Charles Loyak OSC, Bapak Julius Siam, Bapak Marinus, Dirjen Organis Kelompok KUR, Lektor Ibu Flora, Ibu Yani, Besan, adik-adik Mas Dinar, Putra Altar, petugas liturgi, dan para pembantu serta sopir security
Juga penghias ruangan gereja ini, para suster, bruder, guru agama, dan teman-teman Elias dan Risa, semua siapa saja yang telah berkorban waktu, biaya, dan tenaga demi terselenggaranya pernikahan ini. Terima kasih. Berkah dalam. Berikut saya atas nama Gereja Paroki Kristus Raja Karawang dan atas nama pribadi karena kebetulan saya mengenal mereka dalam persiapan pernikahan ini, saya mengucapkan selamat berbahagia kepada Elias dan Riza, kepada orang tua, adik atau kakak yang hadir sempat saat ini, kepada saksi, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terlibat di dalam liturgi ini, entah kor, lektor, dan semua, karena kehadiran kita memang diharapkan dan saya yakin menguatkan Elias dan Riza saat ini. Saya sambil mengucapkan selamat berbahagia, saya mau pesan begini. Tadi kan khotbah saya sudah panjang. Mungkin saya masih akan ada di sini, jadi kita masih ada dekat-dekat. Tetapi pada suatu saat saya akan mungkin ada di tempat yang jauh. Tetapi kalau saya mendengar dari jauh atau dari dekat, Elias dengan Riza itu keluarga yang bagus, rukun, damai. Mereka sekarang punya anak bagus-bagus, sehat, lucu-lucu, pinter-pinter. Itu bukan hanya kebahagiaan Elias dan Riza dengan seluruh keluarga. Kami para pastor yang mendoakan secara khusus, memberkati secara spesial seperti hari ini, kami juga senang sekali dan bahagia. Artinya apa yang kita mohon kepada Tuhan itu sedang dikabulkan. Keluarga bahagia. Tadi waktu saya memberkati dengan air suci pada saat kalian berdua berjabatan tangan, saya mengharapkan supaya cinta kalian bertumbuh kembang dengan subur dan berbuah. Buah itu adalah anak-anak dan keturunan yang berasal daripadamu, yang Tuhan berikan. Kalau kami dengar semua itu bagus, kami ikut senang dan bahagia. Sebaliknya kali kami dengar, mereka mungkin sudah pisah ini, sudah kacau hidup mereka. Kami ikut sedih, kami ikut menyesal. Itu pesan sebagai ingatan saja bahwa kebahagiaanmu adalah juga kebahagiaan kami semua yang siang hari ini datang mendukungmu dan mendoakanmu, termasuk saya. Sekarang saya mau mengucapkan selamat berbahagia sekaligus berjabatan tangan, dan saya memberikan surat nikah kalian. Ya, saya kira ada 2 kopi atau 1 saja. Oh, 1 mungkin, satunya ada di sekretariat. Yang nanti di sekretariat kalian berurusan dengan Ibu Giselle berkaitan dengan usaha supaya data pernikahanmu yang jadi hari ini dicatat di pencatatan sipil di kabupaten kita ini, ya. Mari kita semua berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Kita mengakhiri upacara perayaan pernikahan ini dengan mohon berkat dari Tuhan.
Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudariku sekalian, kita semua dilindungi, secara khusus Elias dan Risa dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dengan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus memberkati dan mendoakan pernikahan suci Elias dan Risa. Perayaan ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ada satu penyampaian, tidak ada perarakan keluar. Nanti setelah ini saya dengan Miss Dinar akan masuk ke dalam. Lalu kursi pengantin dan meja tempat berlutut mereka ini akan digeser, ini dimajukan ke depan sedikit, karena kesempatan berikutnya adalah pengambilan dokumentasi, supaya di masa depan rumah tangga mereka ada foto, ada gambar-gambar, supaya anak mereka tahu bahwa bapak mama nikah waktu itu keren juga. Ya, maka kita tidak akan ada perarakan keluar. Lagu-lagu yang sudah disiapkan kor, selama saya dengan Miss Dinar masuk, selama foto-foto bisa diteruskan dengan lagu-lagu.